Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Pramuka. Hai adik-adik soleh dan soleha, apa kabar antum siang ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum. Dan selalu ceria dan bersemangat ya. Nah, siang ini seperti biasa, Bunda Sesra akan menyampaikan materi pramuka siaga. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, materi pramuka hari ini adalah emosi dan cara mengendalikannya. Oke, adik-adik soleh dan soleha, yuk disimak penjelasannya. Nah, apa sih emosi itu? Pengertian emosi. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Nah, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Berikut macam-macam emosi. Menurut Daniel Goleman mengemukakan beberapa macam emosi. Yang A, amarah. Contohnya beringas, mengamuk, benci, jengkel, dan juga kesal hati. Yang B, kesedihan. Contohnya pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, dan putus asa. Dan C, rasa takut. Contohnya cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, dan ngeri. Yang D, kenikmatan. Contohnya bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, dan bangga. Nah, berikut yang E, cinta. Contohnya penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, dan hormat. Dan yang F, terkejut. G, jengkel, contohnya hina, jijik, mual, dan tidak suka. Yang H, malu, contohnya malu hati dan kesal. Nah, cara mengendalikan emosi. Yang pertama, perasaan-perasaan yang dialami seseorang umumnya bersumber dari pikiran. Ketika seorang berpikiran negatif, perasaan orang tersebut cenderung menjadi negatif. Sebaliknya, ketika seorang berpikiran positif, perasaan orang tersebut cenderung positif. Jadi, mengendalikan pikiran adalah langkah pertama untuk mengendalikan perasaan. Yang kedua, biasakanlah memberi kesempatan kepada pikiran untuk mengambil keputusan. Semakin seseorang mahir menyerahkan keputusan kepada pikiran, maka semakin sehat emosinya. Itu adalah kondisi ideal di mana akal yang mengendalikan perasaan, bukan perasaan yang mengendalikan akal. Dan ketiga, emosi negatif adalah sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam diri seseorang. Ketika suasana hati menjadi tidak nyaman, cobalah menerangkan dengan berdoa, menemui sahabat untuk berbagi perasaan atau curhat, beristirahat, mendengarkan musik, atau apa saja yang disukai. Dan yang keempat, pertanyakanlah dengan kritis perasaan-perasaan negatif yang dirasakan. Misalnya, apakah masalahnya terlalu berbahaya sehingga seseorang ketakutan? Atau apakah masalahnya begitu gawat sehingga seseorang harus marah besar?
Nah, yang kelima, pertanyakanlah dengan tegas keyakinan yang salah. Misalnya, siapa bilang kegagalan itu suatu kebodohan? Siapa bilang masalah yang kita hadapi tidak ada jalan keluarnya? Dan siapa bilang kita tidak mampu memaafkan? Nah, yang keenam, kendalikan reaksi Anda terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya, ketika ada yang menyalip motor dengan tiba-tiba, Anda bisa memilih dan marah atau memilih atau tetap tenang. Yang pertama bisa membuat Anda jadi orang yang reaktif dan emosional, tapi yang kedua mengajarkan Anda menguasai diri dengan baik. Oke, yang ketujuh, perasaan bukanlah masalah besar atau salah. Manusiawi sekali-sekali memiliki perasaan takut, marah, sedih, dan kecewa. Yang penting kita tidak larut dalam perasaan-perasaan negatif itu dan tidak mengambil keputusan-keputusan penting di saat suasana hati sedang kacau. Nah, sedang yang kedelapan, perasaan yang negatif dan suasana hati yang buruk bisa juga disebabkan oleh kondisi tubuh yang tidak sehat. Nah, kita bisa saja merasa bete ketika stres, kurang flu, stres, kurang tidur, capek, dan sebagainya. Kita tidak perlu mencemaskan perasaan-perasaan yang tidak nyaman dan bersifat sementara tersebut. Seringkalilah melakukan tindakan-tindakan sederhana yang mengubah suasana hati. Nah, yang kesembilan, hidupkanlah perasaan-perasaan yang menyenangkan sesering mungkin, termasuk untuk hal-hal yang tidak ingin tercapai atau terjadi. Dan yang terakhir, yang ke-10, belajarlah dengan mengucapkan syukur dengan segala keadaan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur akan membuat hidup lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan perasaan lebih nyaman, sehingga mengendalikan perasaan bukan lagi beban yang berat. Nah, alat kontrol akal budi adalah emosi. Siapa yang dapat mengontrol emosi, dapat mengontrol hidupnya. Nah, oke, anak soleh dan soleha, berikut ada beberapa pertanyaan. Jadi setelah antum mendengarkan materi tadi, jawablah pertanyaan berikut. Oke, sampai di sini dulu materi pramuka kita hari ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.